Terkait ini Pak, terkait kebencanaan yang ada di Kalimantan Timur dan hoax terkait bencana. Ya. Nah, sebelum kita masuk hoax terkait bencana Pak, Mungkin kepada masyarakat sih minim, tapi ini pengaruhnya kepada global, bener, kepada asapnya global polusinya ya, tuh, Pak. artinya ya akan menimbulkan perubahan iklim. Kenapa? Karena asap itu akan mengganggu ozon segala macam kan. Ini sebenarnya komitmen internasional ya. Ini sebenarnya kerja bersama. Oke. Ada untuk rakyat bawah, Ya. antar Pejabat, ada untuk orang yang beragama apa segala macam ya kan. Nah, ya gampang kok sekarang teknologi itu bisa Iya, mengolah benar. video, mengolah macam-macam kan, bisa dengan apa yang diinginkan gitu ya. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Busama ID. Balik lagi bersama saya, Aditya Setiawan, dalam program podcast Tea Time. Garapan Busama ID bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Kali ini berbeda nih Sobat Busama ID. Sebelumnya kita podcast di studio Busam. Kali ini kita outdoor dan bisa dilihat kondisinya di belakang saya banyak sekali buku. Ini ada koran, buku, dan lebih retro lah ini. Dan bintang tamu hari ini juga spesial karena sebelumnya kita membahas terkait hoax di era digitalisasi, literasi. Kemarin juga ada kita membahas hoax di dalam dunia narkotika, ada juga hoax terkait macam-macam lah. Dan kali ini kita mungkin langsung sambut saja, ini dia bintang tamu kita hari ini, yaitu Pak Agustianur, Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Oke, Pak, mungkin bisa perkenalkan diri lagi nih Pak kepada Sobat Busama ID. Kita ada panggilan khusus nih Pak untuk follower kita, Sobat Busama ID. Oke, mantap. Bisa Baik, diperkenalkan diri. kepada sahabat Busam ID. Edi, selamat malam, selamat berjumpa di dialog kita pada hari ini. Saya Agustianur, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Oke. Ini sebuah penghargaan, saya diminta untuk bisa menyampaikan banyak hal ya, Betul. berkaitan dengan kebencanaan di Provinsi Kalimantan Timur. Oke, Pak, tema kita malam ini terkait ini Pak, terkait kebencanaan yang ada di Kalimantan Timur dan hoax terkait bencana. Nah, sebelum kita masuk hoax terkait bencana Pak, untuk bencana sendiri kan kita tahu nih, beberapa hari terakhir kemarin ada banjir di PPU, di Kubar Pak ya? Kubar, sama Balikpapan ya. Nah, itu seperti apa Pak langkah dari BPBD Provinsi sendiri? Jadi kita sudah menyampaikan peringatan dini Oke. berdasarkan informasi dari BNPB dan juga BMKG tentang cuaca hujan di Provinsi Kalimantan Timur ya. Tapi jauh-jauh hari kita sudah menyampaikan informasi juga secara berkala ketika musim hujan sudah memasuki wilayah tanah air ya. Oke. Namun perlu ada informasi yang lebih spesifik lagi, mengingat curah hujan itu kan ada klasifikasinya ya. Di daerah yang memiliki intensitas tinggi pasti akan diberi peringatan dini. Nah kebetulan di awal Maret kita sudah mendapat pesan tentang peringatan dini. Nah Kaltim masuk di bulan Maret ini, Kaltim masuk di 5 provinsi yang perlu kesiapsiagaan berkaitan dengan hujan yang diperkirakan akan masuk ke wilayah Kaltim dengan intensitas sedang bahkan Tinggi Pak ya. tinggi ya. Oke. Nah informasi ini kita sampaikan kepada semua stakeholder yang kita harap berkepentingan dengan situasi ini ya. Oke. Ya seperti balai wilayah sungai, balai jalan dan jembatan. Oke. Apalagi kita ini kan
masuk di bulan Ramadan dan sebentar lagi kita akan memasuki Idul Fitri. Kita harus bisa memastikan kenyamanan dan keamanan warga, terutama ketika memasuki mudik Pak, ya. Lebaran. Ya kita harapkan kan biasanya sih ketika musim hujan, apalagi dengan intensitas tinggi ini kan terjadi longsor dan sebagainya. Nah yang kita khawatirkan, yang perlu kita antisipasi adalah longsor di badan-badan jalan atau di bahu jalan, terutama jalan nasional yang menghubungkan antara provinsi di tanah air ya. Oke Pak. Tadi kan kita bicara terkait masalah bencana banjir Pak ya. Dan selain banjir juga kita tahu di Kalimantan Timur ini kan rumah-rumah itu banyak yang di tebing-tebing nih Pak. Betul. Untuk longsor sendiri kira-kira Pak dengan curah hujan yang sedang dan tinggi ini seperti apa Pak? Ya itulah yang kita ingatkan. Ya sebenarnya kami di provinsi sudah punya peta rawan bencana yang itu sudah kita bagikan, informasikan kepada khalayak luas, kepada kabupaten kota. Sebenarnya peta-peta rawan bencana udah kita ketahui. Tapi memang peta rawan bencana itu kan sangat dinamis, perlu selalu di update apalagi terus Pak ya. Iya, apalagi kondisi alam Kaltim kan yang tidak tentu cuacanya lah Pak ya. Kegiatan eksploitasi juga amat dominan di Kalimantan Timur, sehingga tidak tertutup kemungkinan muncul daerah rawan baru yang berpotensi untuk terjadinya bencana seperti tanah longsor, banjir, gerakan tanah dan sejenisnya. Oke Pak, kan kita tahu nih sebelum Bapak menjadi kepala pelaksana BPBD sebelumnya nih Dispora Provinsi Kaltim kan Pak. Nah di BPBD sendiri selama Bapak berdinas ini ada nggak Pak tantangan terkait bencana misalnya tadi banjir, tanah longsor, mungkin kebakaran hutan, ada nggak tantangan dalam menangani begini, itu Pak? Saya membangun tagline penting ya yang selama saya di BPBD itu bahwa keselamatan rakyat itu hukum tertinggi. Salus populis supreme lex esto. Nah inilah tantangan ya. Bagaimana membuat masyarakat nyaman, bagaimana membuat masyarakat itu aman, terhindar dari bencana. Kalau toh ada bencana, kita minimalisir kerugian atau korban jiwa. Nah ini yang menurut saya tantangan yang sangat luar biasa. Ya sudah sepatutnya kita BPBD dan negara itu hadir di setiap masyarakat mendapatkan musibah apapun bencana itu Pak ya. Sejauh ini berarti untuk tantangan sendiri yang seperti Pak Agus bilang terkait minimalisasi korban Pak ya, kerugian dan lain-lain itu sejauh ini tantangan yang mungkin apa ya Pak, yang paling berat dalam misalnya kemarin kebakaran hutan itu kan cukup lama waktunya kita memadamkan hutan yang seluas ini, apalagi Kaltim kan terkenal dengan hutan yang sangat banyak Pak. Nah, kebakaran hutan ini memang dibanding bencana lain itu dampak kerugian kepada masyarakat sih minim. Tapi ini pengaruhnya kepada global. Asapnya global ya, artinya ya akan menimbulkan perubahan iklim. Kenapa? Karena asap itu akan mengganggu ozon segala macam kan. Ini sebenarnya komitmen internasional ya. Ini sebenarnya kerja bersama seluruh masyarakat dunia agar kita meminimalisasi kebakaran hutan dan lahan. Nah, ketika terjadi kebakaran, otomatis kan yang kita keluarkan kan asap yang merusak ozon. Kedua, suplai karbon dioksida, oksigen juga berkurang. Kenapa? Karena lahan hijaunya sudah habis Pak ya. Sudah habis akibat kebakaran dan pemulihannya juga cukup lumayan butuh lama, waktu panjang Pak ya. Butuh waktu panjang untuk mereka bisa hijau kembali. Kemudian penanaman
daerah-daerah yang reklamasi, rehabilitasi dan rekonstruksi daerah-daerah yang bekas kebakaran hutan tidak segampang Oke. proses alami, ya Betul, kan? betul, betul. Ya. Kenapa kalau kita menanam belum tentu tumbuh bisa subur, ya kan? Benar, benar. Apalagi kita menanamnya di musim kemarau. Ya, Nggak jadi iya, apa-apa, nggak ya. jadi apa-apa. Sementara hutan kita kan hutan hujan tropis, ya. betul. Bahwa tanaman itu akan tumbuh baik di Kalimantan ini kalau hujan dan airnya mencukupi, betul. ya. Sehingga seringkali mengalami kegagalan dalam proses reklamasi itu. Betul. Pak, ini kan kita tahu terkait bencana itu seperti banjir dan tanah longsor. Ini Pak, terkait ini batu bara itu kan misalnya ada proses reklamasi, tapi kadang ada perusahaan yang tidak melakukan reklamasi, bahkan itu bisa berpengaruh dengan perumahan warga yang ada di sekitar tambang seperti retak tuh masuk bencana nggak Pak? Ya kalau Untuk dia kayak gitu. longsor dan kemudian menimbulkan korban Itu bencana, Pak, kerusakan rumah, Oke. korban jiwa, ya masuk bencana. Oke, dari BPBD sendiri misalnya nih Pak, misalnya ada suatu daerah ini di dekat perkampungan, terus ada tanah longsor dan rumahnya retak akibat tambang batu bara, itu BPBD ada bersuratkah kepada perusahaan atau apa? Pernah nggak Pak kejadian seperti Ya itu kita Pak? mengingatkan, ya, mengingatkan karena memang harus ada kajian risiko bencana dalam setiap eksplorasi itu, ya, dalam setiap kegiatan pengupasan lahan, pematangan lahan, eksplorasi itu harus ada kajian risiko Oke. bencananya. Berarti memang sebelum untuk itu masuk di investigasi harus ada kajian tadi Ya, itu, Pak, ya? kajian apa yang dilakukan ini, apa dampaknya kepada ini beda sama AMDAL, ya. Betul, betul, Beda. betul. Oke. Kajian. Pak, ini kan terkait BPBD sendiri. BPBD selama Bapak berdinas nih Pak, bencana apa sih yang korbannya paling banyak sampai saat ini Pak ya? Dari Bapak awal berdinas di BPBD sampai sekarang yang paling banyak korbannya bencana ini apa Pak? Jadi kan bencana itu macam-macam, ya. Betul. Ada hidrometeorologi. Hidrometeorologi itu banjir, apa kemarau, kekeringan, Oke. ya, tanah Longsor. longsor. Nah, kalau bencana geologis itu, ya, Oke, angin topan itu misalnya bencana kayak. geologis gempa bumi, Oke. gunung meletus, kemudian bencana sosial. Oke. Kedua, selanjutnya ada bencana karena kegagalan teknologi. Ya, misalnya jembatan runtuh. Oke. Nah, itu masuk kategori kegagalan teknologi, artinya Oke. konstruksi teknologi dan lain Bermasalah, Pak, ya? bermasalah begitu, ya. Nah, selama ini yang banyak menjadi korban itu adalah korban dalam konteksnya adalah kehidupan sosial ekonomi Oke. masyarakat, ya. Ini yang paling dirasakan. Contoh misalnya banjir di Samarinda kemarin, ya kan, seminggu. Dan banjirnya tuh rata-rata di pemukiman masyarakat Yang kelas padat bawah, penduduk, ya, ya padat kan. penduduk juga Pak ya. Ya, akhirnya yang penjual bakso seminggu nggak bisa jualan, ya. Padahal kan itu penghasilan hari-hari mereka, Benar, ya. betul. Mereka ini kan pedagang subsisten, artinya apa yang dia dapat hari ini dia makan hari Ya, ini, ya, untuk gitu. dia jualan untuk hidupnya dia sehari-hari, ya. Pak, ya. Jadi kalau seminggu tidak jualan kan ini ya, Betul, betul. bisa menimbulkan kemiskinan baru. Benar. Orang jualan tahu tek-tek, rumahnya tenggelam nggak jualan. Iya, betul. Kalau toh jualan siapa yang beli, karena yang Iya. lain pun juga sama-sama Betul, kebanjiran Pak ya. banjiran, ya. Jadi banjir itu jangan dilihat dari aspek rumah orang tenggelam, kemudian kita bantu logistik, makanan, nggak selesai sampai di situ sebenarnya. Dampak sosialnya Dampak ada, Pak, ya? sosialnya juga Betul. harus kita Atasin Pak ya. atasi, ya kan. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama, ya. Oke. Makanya namanya bencana sebagai apa, semaksimal mungkin kita hindari, ya. Karena ya itu dampak ekonominya, ya. Betul. Karena selama ini kan yang dilihat orang paling dampak berapa korban meninggal, betul. gitu kan. Benar, Iya, benar. iya. Oke, Pak, Bapak melihat, kita tahu kan Kalimantan Timur ini memang kita jauh dari lempeng bumi, tidak ada gunung Merapi juga. Jadi gempa, tsunami dan seperti gunung meletus itu tidak ada Pak ya. Tapi paling sering banjir. Bapak melihat dari perspektif Pak Agus sendiri terkait banjir nih, penyebab besarnya apa sih? Jadi sampai saat sebenarnya ini, Pak? begini, ini perlu kita luruskan, ya. Jadi memang Kalimantan Timur ini bukan masuk daerah cincin, ya. Benar. Yang masuk daerah cincin itu kan Sulawesi, ya. Sulawesi. Masuk selat Laut Sulawesi. Nah, kalau di Laut Sulawesi itu ada gempa, Betul. itu bisa tsunami. Benar.
kan jaraknya dekat sekali dengan wilayah pesisir Kalimantan Benar. Timur misalnya. Betul, Contoh misalnya Berau. Berau ya. Berau ke Palu. Heeh. Ya, nelayan Berau yang ke Palu. Itu bisa lebih dekat ketimbang ke Samarinda. Samarinda Pak, ya. itu loh ya. Betapa dekatnya gitu. Kalau ada gempa di sana kan bisa berdampak. Kemudian tahun lalu itu di Tanjung Batu itu di daratan loh. Gempa 5 sekian Oke. skala Richter ya. Itu kalau di Jawa gempa dengan sekian itu udah banyak yang Iya. korban gitu ya. Betul. Iya. Tapi di Kaltim beruntung masih. Nah, tapi kan kita jangan lalai bahwa ini sudah semacam peringatan dan kejadian itu sudah pernah terjadi dalam catatan sejarah ke gempa bumian di Indonesia itu pernah terjadi tahun sekitar 1920-an ya. Di daerah sekitar sana ya. Oke. Yang juga ketika itu dampaknya juga Lumayan besar, Pak, ya. lumayan besar ya. Oke. Nah, cuman dulu kan penduduk tidak banyak ya kan. benar. Nah, kalau sekarang kalau terjadi gempa di sana dengan jumlah penduduk sekarang ya itu sangat berhati-hati Panik juga, Pak, kita ya. Oke. Kalau dari banjir sendiri, Pak, Bapak melihat ini kan kita tahu pemerintah provinsi berkoordinasi dengan kabupaten kota untuk menanggulangi yang namanya banjir. Penyebab banjir sendiri menurut perspektif Bapak itu dari apa sih, Pak? Ya, yang pertama ya curah hujan. Oke. Itu tidak bisa dibantah ya. Benar-benar. Bahwa curah hujan yang tinggi, intensitas tinggi, ya potensi banjirnya pasti akan Oke. lebih Betul. besar. Nah, dengan potensi yang tinggi ditambah lagi kondisi Geografis. geologis kita yang sudah mulai terganggu, ya akhirnya kan daya tampung air, tempat-tempat penampungan air sudah Betul. Penuh mulai semua, Pak, ya. berkurang. Nah, hukum alam air itu akan Mencari tempat yang mencari rendah. tempat. Nah, Oke. tempat itu sungai, dekat-dekat sungai. Sementara masyarakat Kaltim kan Rata-rata iya, bantaran sungai, gitu. begitu. Ya, Oke, Pak Agus sendiri melihat kesadaran masyarakat saat ini, Pak, yang kita tahu lah, memang walaupun tidak besar, tapi setidaknya kesadaran masyarakat seperti membuang sampah ke sungai, ke selokan, itu kan salah satu penyebab yang menyebabkan banjir itu lambat untuk Ya, mencari tempat, Pak, ya, betul, lambat ya, surutnya itu, Bapak melihat itu seperti apa? ya Pak? betul lah. Artinya paret itu kan bukan semata-mata untuk menyalurkan air, Betul. tapi juga menampung sementara Iya. air. Nah, kalau itu buntu, mepet, apa segala macam ya otomatis ya dia sebagai tempat penampungan berkurang, kemudian pengaliran air ke tempat-tempat yang lebih rendah pun juga akan terhambat. Nah, ini berlaku untuk wilayah perkotaan. Betul. Ya. Di wilayah perkotaan biasa Samarinda, Balikpapan. Balikpapan, ya. Tapi kalau daerah-daerah yang Kabupaten, minus ya. penduduknya, luas wilayahnya mau lempar dimanapun juga sebenarnya. Ya, karena Nggak masih jauh mengaruh, luas dia, Pak, ya. Yang pengaruhnya itu adalah yang kegiatan eksplorasi ya. Oke. Terkait bencana ini memang ya kita tahu memang nggak ada habisnya sebenarnya. Ya, tidak Pak, ada ya. habisnya dan ini akan menjadi fenomena global. Kenapa? Karena perubahan iklim sudah nyata terjadi, tidak bisa musim hujan ya sekarang misalnya seharusnya Projo udah masuk kemarau. Kemarau, ya, Puasa harusnya. musim panas ya kan. Ya, begitu juga ketika musim panas ketika musim hujan Ya, musim panas tiba-tiba musim hujan. hujannya semakin lebat, kemaraunya semakin lama, Oke. suhunya semakin tinggi iya, ya. betul. Dulu di Kalimantan Timur kalau hanya sebulan panas masih bisa terkendali Kahutla. Betul. Kenapa? Karena suhu udaranya cuma 32 derajat. Oke, enggak Sekarang bisa sebulan sampai- hujan suhunya 34 ya cepat kering. betul. Pak, dari BPBD sendiri ini ada pesan-pesan nggak yang mau disampaikan kepada masyarakat Samarinda bahkan Kalimantan Timur nih, Pak, terkait kita tahu tadi bencana baru saja yang melanda kota tetangga kayak Balikpapan, terus Kubar, Penajam Pasir Utara, ada nggak, Pak, pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat nih, apalagi kita tahu ini menjelang namanya arus mudik Lebaran. Ya. Siapa tahu mereka saat meninggalkan rumah lupa mematikan listrik atau Ya. dan lain-lain, itu kan Ya, bisa menjadi betul. kebakaran juga, Ya. Pak. Jadi ya meskipun jauh masih 3 minggu ya Lebaran, betul. kita juga mengingatkan kepada masyarakat yang mau mudik Lebaran, pertama memastikan kompor Iya, mati, ya, rumah terkunci, Pak, ya. terkunci, Iya. ya, barang-barang
penting, ya berharga, ya dititipkan ke sanak saudara mungkin, Pak. saudara untuk bisa menjaganya. Menjaga keamanan. Kemudian lampu, listrik di rumah, ya sudah dipastikan menyala untuk yang di luar. Nah, kalau yang di dalam tidak apa-apa Dinyalakan Pak ya. dinyalakan begitu ya. Ini himbauan supaya nanti ketika mudik Lebaran pun juga bisa nyaman. Aman Pak ya. Oke. Pak, ini kan memang kita tahu tadi yang seperti di awal tadi Pak Agus bilang ada banjir di Balikpapan, di Kubar, di PP. Untuk sampai saat ini kondisi terkininya Pak, mungkin bisa sampaikan nih ke Sobat Bersama ini. Jadi ya beruntungnya ketika peringatan dini ini terjadi dan beberapa daerah banjir, itu permukaan laut kita masih belum tinggi. Oh, masih surut Pak ya berarti ya. Kalau seandainya terjadi pasang tinggi, ya repot juga. Ya. Kemana-mana banjirnya Pak. Ya, ini kan air pun susah turunnya kan. Oke. Ya. Nah, Berarti biasanya itu banjirnya kiriman nanti. Sini, contoh misalnya ya, ketika arus pasang ya, nanti misalnya di Samarinda misalnya di Bengkuring tenggelam, nanti besoknya bisa di Pemuda tenggelam. Kenapa? Karena airnya pindah turun gitu ya. ya. Oke. Berarti untuk saat ini dari Balikpapan, Kubar dan PPU sendiri aman Pak ya untuk saat ini? Ya sudah bisa terkendali, artinya tim di sana, relawan, BPBD dan TNI Polri sudah turun ke lapangan ya. Inilah BPBD Pak. Jadi kalau di bulan puasa ini anggap sajalah membantu masyarakat bagian ibadah juga ya. Selain memang itu tugas. Betul. Oke. Dari BPBD sendiri Pak, untuk mengantisipasi bencana kayak banjir nih, apa sih yang dilakukan tim di lapangan? Kan itu pasti bekerja sama dengan tadi Bapak bilang TNI Polri dan tim BPBD kabupaten kota juga Pak ya? Ya ada banyak program misalnya reklamasi sungai, penggalian, pikirannya. Kedua misalnya revitalisasi bendungan ya. Kemudian penanaman pohon, penghijauan ya kan. Kemudian ya banyak lah. Itu di pemerintah Kota Samarinda bisa kita lihat. Contohnya kan banyak tuh yang saat ini pembuatan parit-parit jalan yang sudah terlihat nampak ya. Oke. Pak, BPBD provinsi sendiri ini untuk tupoksinya itu dia apa nih Pak? Kalau kabupaten kota kan kita tahu misalnya dari provinsi menghimbau untuk melakukan ini dan lain-lain. Kalau dari provinsi program-programnya apa Pak? BPBD ini supermarket. Supermarket semua dilakukan. Macam-macam ya. Jadi kita ini sebenarnya super body juga. Ya. Karena apa ya namanya keselamatan rakyat, hukum tertinggi ya. Apapun kalau untuk kepentingan masyarakat kita lakukan Pak ya. Lakukan ya. Kenapa itulah moto yang saya bangun. Apa tadi motonya Pak? Salus populi suprema leg esto. Keselamatan rakyat adalah di atas hukum tertinggi. Ya. Mantap. Pak, tadi kita sudah berbicara panjang lebar terkait bencana di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk hoax sendiri nih Pak, untuk hoax di bencana tuh ada nggak sih Pak? Hoax? Ya, hoax ini kan hampir semua tidak ada kehidupan yang tidak lepas dari hoax Pak ya. Hoax ya. Hoax ini sebenarnya bukan fenomena baru. Ini fenomena lama. Bahkan ya. Katanya Pak, hoax ini sudah ada dari zaman Nabi Adam katanya. Iya betul. Iya, karena setan ngasih tahu Hawa ya kan Pak. Dalam agama lah ya kan. Betul. Iya kan. Hadis-hadis palsu apa itu kan hoax sebenarnya kan itu ya. Cuma dulu belum ada istilah hoax dan penyebarannya pun juga tidak semasif sekarang ya kan. Sekarang iya kan. Kalau dulu orang tertentu aja bisa bikin hoax. Sekarang anak-anak pun juga bisa bikin hoax. Ya gampang ya kan. Share apa segala macam ya. Dan budaya kita ini kan juga budaya seolah-olah menyebarkan berita paling cepat itu udah hebat. Hebat ini. Bangga dapat informasi kemudian di-share ke lain. Bangga, hebat dapat informasi. Padahal ini ada maksud ya. Ya kan kita nih susah
butuh waktu untuk menginterpretasikan apa nih hoax atau tidak, kan macam-macam ini ya kan. Hoax ini ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan bisnis, ya kan. Contoh misalnya ada berita, ini makanan-makanan yang mengandung bahaya, jangan dikonsumsi. Wah, di-share. Padahal itu kan misinya kan persaingan dagang. Oh, kita nge-share ke mana? Ke grup keluarga, keluarga mana-mana lah pokoknya ya. Nah, ada istilah sekarang tuh ada buku bagus itu namanya matinya kepakaran. Jadi sekarang nih siapa aja bisa jadi pakar. Betul. Siapa aja sekarang bisa jadi ahli. Bener. Siapa aja bisa dalam tanda gue disebut pintar ya. Apalagi sekarang ada AI ya, itu Pak. Makanya apalagi ditambah dengan masyarakat kan minim literasi, budaya membaca kurang kita. Ya, sehingga kemampuan menganalisis jadi tumpul Pak ya. Tumpul ya kan. Belajar ilmu filsafat pun jarang gitu kan. Betul. Padahal mengajar kita untuk bisa menganalisis. Ya, jadi kita ini jadi ya tempat paling segar untuk paling subuh untuk bisa menyampaikan berita-berita hoax itu Pak ya. Berita hoax itu. Ya kan, kenapa? Karena konsumennya banyak. Betul. Konsumennya tuh ada di mana? Bener. Mana ya? Mulai hoax murahan sampai hoax yang kelas atas ya. Sekarang ini gampang ya. Merekontekstualisasi itu ya. Artinya begini. Ini konteks tertentu direkontek lagi gitu loh. Supaya ini berubah. Betul. Iya kan? Itu fenomena fenomena umum terjadi. Itu yang istilahnya post-truth ya. Artinya kita ini masuk di era pasca kebenaran. Artinya begini, pasca kebenaran ini divisinya dua ya. Yang dianggap benar masa lalu itu dikritisi. Benar. Ya. Coba. Itu sesat pikir. Ya, nah apalagi kebenaran yang sifatnya kebenaran relatif. Kebenaran relatif ilmu sosial itu kebenaran relatif. Kalau eksakta kan kebenaran pasti benda dari atas turun ke bawah jatuh, itu pasti. Tapi yang kebenaran relatif yang berkaitan dengan ilmu sosial itu gampang dikritisi kembali ya. Paham-paham masa lalu yang kita jadikan kebiasaan sehingga menjadi kebenaran sekarang banyak ditolak, dikritisi. Ya, akhirnya muncul kebenaran, keyakinan baru ya. Nah, kalau itu benar ya bagus gitu loh. Artinya kita sudah meninggalkan kesalahan masa lalu. Tapi yang celaka ini yang benar memang benar dibuat salah. Ya kan, dibuat keliru ya, sehingga muncul perdebatan. Jadi mispersepsi di tengah masyarakat Pak ya. Mispersepsi. Jadi itu namanya rekontekstualisasi. Itu semua kehidupan ya, kehidupan beragama pun juga seperti itu ya. Banyak itu yang doktrin-doktrin keagamaan yang dikritisi. Itu banyak sekarang ya. Bahkan ya sesama agama aja kadang bisa saling membid'ahkan ya. Nah, ditambah lagi hari-hari kita kan selalu dengan media sosial. Media sosial ini kan sama dengan kerja otak kita. Kan model algoritma ya. Algoritma itu artinya begini. Kalau kita suka hoax sesuatu, itu kita diserbu oleh sesuatu itu di medsos kita ya kan. Itu aja yang menyerang kita. Apalagi misalnya akhirnya terbentuk otak kita dengan itu ya. Betul. Untuk hoax di bencana sendiri Pak, selama ini yang Bapak alamin ada nggak Pak? Banyak. Berita-berita masalah, berita-berita banjir yang lalu dimunculkan lagi. Iya. Kebakaran hutan yang 5 tahun lalu di Bukit Suharto di-share lagi. Wah, kebakaran hutan di Bukit Suharto. Wah, itu 5 tahun lalu. Turun tim kita ke sana ya. Enggak ada kebakaran. Berarti tim sempat turun Pak ya? Sempat turun juga kita ya kan, karena kan informasi ya. Kalau enggak turun nanti kita bilang lambat apa segala macamnya inilah. Makanya kita sekarang menempatkan orang-orang di tempat-tempat yang kita anggap rawan untuk memastikan kebenaran berita itu gitu lah, supaya kita jangan kita jadi korban hoax itu tadi Pak ya? Juga ya. Banyak ya, enggak. Tidak hanya lapisan bawah. Lapisan atas bisa korban hoax. Kenapa? Karena hoax ini kan macam-macam anunya. Klasifikasinya ya. Ada untuk rakyat bawah,
pejabat, ada untuk orang yang beragama apa segala macam ya kan. Nah, ya gampang kok sekarang teknologi itu bisa mengolah video, mengolah macam-macam kan bisa dengan apa yang diinginkan gitu ya. Oke. Pak, kan kita tahu dengan masifnya sekarang era digitalisasi ini tentu hoax itu semakin banyak bertebaran, Pak. Dari Bapak sendiri mungkin adakah mau disampaikan kepada masyarakat Samarinda maupun Provinsi Kalimantan Timur terkait stop untuk menyebar berita-berita bohong jadi, seperti tadi, Pak, tim sudah turun ternyata tidak ada. Tadi saya katakan bahwa kita harus memperkuat literasi ya. Oke. Kita harus banyak membaca, banyak belajar, banyak menganalisis supaya setiap ada sebuah peristiwa, ada berita, kita gampang untuk mengidentifikasinya, Pak, ya? ini benar atau tidak, ini salah atau tidak, ini berita palsu atau tidak, ini ada motivasi apa atau tidak. Betul. Ketahuan kok. Orang yang memiliki kemampuan literasi tinggi tidak gampang untuk bisa dipengaruhi oleh berita-berita yang tidak benar, analisis yang sengaja untuk tujuan-tujuan tertentu ya. Apalagi orang kita ini kan suka dengan yang heboh-heboh begitu ya. Yang clickbait ya kan. Nah, ya suka dengan multi level marketing ya kan. Nah, hoax ini kan multi level marketing dari satu pesan berantai menyebar ke mana. Oke, Pak, kan kita tahu terkait hoax ini sendiri, ini bahkan dimulai dari lingkup terkecil seperti grup WhatsApp keluarga, Pak. Banyak yang seperti Pak Agus bilang tadi, siapa yang mau cepet-cepetan untuk kirim informasi itu yang dianggap hebat. Oke, nah dari Pak Agus sendiri perspektif Bapak nih orang yang mana, misalnya nih ada informasi Bapak nge-share atau stop di Bapak aja biar hoax itu tidak. Jadi begini ya, saya ini melihat seolah-olah hidup yang ideal ini ada di medsos. Betul. Hidup yang ideal ini ada di medsos. Jadi apa-apa yang disampaikan medsos itulah yang ideal. Itu dia harus jadi pegangan. Itulah yang harus dianut gitu ya. Sehingga seolah apapun informasi yang masuk ke kita, yang kita dapat di medsos itulah yang valid lah. Padahal sebenarnya enggak, Pak, ya. Valid ya kan? Karena apa? Karena berita yang masuk ke media sosial, informasi yang masuk ke media sosial itu kan berbeda dengan berita-berita koran. Betul. Kalau berita koran itu kan ada tim redaksi, ada pempret, ada yang memilah, ada yang memfilter, Pak, filter. Kemudian dia juga bisa menentukan segmen dia sih, siapa pembaca dia sih, siapa. Betul. Kalau di medsos tidak ada. Bahkan tidak sekarang ada. Masyarakat bisa jadi wartawan dadakan, bisa. Apa yang tidak bisa ya? Apa yang tidak bisa yang dilakukan oleh siapapun. Siapapun bisa mau mengulas berita, siapapun bisa menyampaikan informasi. Apalagi kan sekarang tawaran-tawaran untuk menjadi wartawan, menulis itu kan di medsos, banyak ya. Cara membuat berita, cara menyampaikan informasi, cara mengediting segala macam ya kan. Banyak itu di media sosial kan. Cara mengedit foto, cara membuat foto jurnalistik segala macam ada semua tuh. Betul. Oke, berarti dari Pak Agus sendiri melihat masifnya hoax di tengah masyarakat ini balik lagi ke literasi kita yang sangat terbatas. Memperkuat literasi lah kita ya. Nah, dari Pak Agus sendiri ada tips kah untuk masyarakat kita, Pak? Pak Agus kan kita tahu lah gemar membaca nih, banyak banget bukunya, Pak. Masyarakat kita memang untuk di tahun 2003 sampai 2025 ini literasi kita masih cukup lumayan rendah, Pak. Nah, Pak Agus melihat literasi ini seperti apa sih? Apa tips dari Bapak? Jadi begini. Ya dilema sih ya. Kita ini kan sudah terlanjur diserang oleh media sosial. Betul. Nah, untuk mengembalikan masyarakat untuk suka membaca itu bukan pekerjaan mudah sekarang. Benar. Kalau 10-20 tahun yang lalu gampang, ya kan? Karena belum ada medsos ini, Pak. Begitu ya. Nah, ini tantangan bagi pemerintah, bagi negara, bagi kita penggiat literasi, ya. Bagi kita peduli pada hak, ini tantangan ya, tidak mudah. Kenapa? Karena ya di sisi lain kita ingin membangun semangat
literasi. Betul. Di sisi lain pada saat bersamaan orang lebih suka Iya, yang Pak. apa? Yang berita-berita singkat. Bener. Baca-baca ya. Heeh. Bahkan Orang gambarnya aja iya. gitu, Pak. Orang membaca buku 2 lembar aja sekarang Iya, malasnya setengah mati. betul. Membuka koran aja Heeh. beratnya setengah mati. Kenapa? Heeh. Karena lebih suka membaca berita-berita di medsos yang Iya, singkat-singkat. singkat-singkat ya. Betul. Yang singkat minim data Bener. ya, minim data, lemah analisis ya kan. Faktanya juga masih dipertanyakan, Pak ya. Heeh. Sehingga kita kadang-kadang terlambat tahu akan sebuah kebenaran ya kan. Nah, contoh misalnya banyak orang dulu mengecam Rocky Gerung tapi tiba-tiba sekarang benar juga dia ya, Iya, gitu loh. nah, Kenapa? itu, Pak. Karena kan ada proses analisis untuk menuju kepada kebenaran tersebut. Ketika orang melihat fakta, baru orang yakin, oh benar kata Betul. dia begitu kan. Iya. Nah, ya. Oke, Pak, ini kan kita tahu hoax ini sendiri tadi dengan menyebar di masyarakat, minimnya literasi, bahkan saling lomba-lomba untuk mengirimkan jadi orang pertama informasi itu, Pak. Nah, Bapak sendiri pengalaman Pak Agus selama berdinas pernah kena hoax nggak, Pak? Apanya? Dari pribadi Bapak sendiri pernah terkena berita bohong nggak untuk Bapak sendiri? Ya saya Pernah nggak, Pak? ya pernah sih sebenarnya pernah. Cuma ya kan kita ya tadi saya bilang harus punya benteng. Oke. Ya, punya benteng untuk itu ya tadi kemampuan literasi. Kemudian juga pertemanan kita. Benar. Ya, pola pertemanan kita. Kalau kita masuk di grup WhatsApp yang salah, ya kan. Jadi begini, grup WhatsApp itu kan juga ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Nah, kalau yang aktif tuh sukanya hoax, yang nggak aktif itu diam semua. Oke. Dia tidak bisa menjadi pengendali di Cuma iya, ngebaca aja dia, ngebaca Pak, ya akhirnya gitu. menjadi apa dominan. Terus ya menjadi dominan ya kan. Betul. Kenapa? Karena ya WhatsApp tuh juga sama dengan kita bicara di dunia nyata ya. Benar. Ya kan? Betul. Ketika kita disuka dengan omongan orang itu kita pasti akan menghindar begitu ya. Nah, ya tapi di hoax di medsos kita sulit menghindar, ya kan? Kenapa? Karena ketika kita ingin keluar dari grup itu aja sudah, wah ini apa nih keluar dari grup gitu kan, tidak nyaman. Kenapa kan? Karena untuk keluar dari sebuah grup itu sulit ya. Tapi ya itu tadi, ini kan algoritma ya, algoritma. Balik lagi tuh, Pak ya. Kembali lagi ke algoritma. Kalau kita misalnya di IG atau Facebook kita punya teman yang segmen kita beda ya, beda juga gitu ya kan muncul ya. Tapi kalau misalnya kita ya contoh misalnya kalau kita penyuka tanaman, teman-teman kita ya penyuka tanaman gitu kan ya. Nah, kalau kita suka browsing sesuatu ya nanti yang sesuatu itu muncul. Tapi kalau kita misalnya suka dengan membaca itu misalnya bakal muncul muncul gitu orang yang seperti itu yang menjadi pertemanan betul yang positif, Pak ya. Positif ya kita lah. Makanya makanya ini juga masuk di dunia demokrasi sebenarnya juga kan. Di dunia demokrasi juga seperti itu, ya kan? Iya. Betul. Iya. Pak Agus sendiri ini orang yang seperti apa, Pak? Apakah memang Bapak memang sering main media sosial atau apa, Pak? Bapak aktif nggak sih untuk media sosial, Pak? Saya aktif saya. Di Instagram aktif, Pak ya? Dia kurang. Berarti di platform apa, Pak? Karena Instagram itu kan sebenarnya segmennya anak muda ke bawah ya. Kalau Pak Agus sendiri Facebook saya berarti? Di Facebook ya. Facebook itu memang 50 tahun akan datang jumlahnya berkurang. Karena masih mati kan. Karena penggunanya orang tua semua ya. Orang tua semua. Cuma ya saya lebih gampang untuk mendapatkan teman diskusi grup-grup yang kuat. Memang segmennya sesuai diri kita, Pak ya. Diri kita ya. Jadi otak kerja kita ini sebenarnya bisa kita lihat dari algoritma itu ya. Jadi kalau kita hidup kita suka dengan berpikir akhirnya kita mencari lingkungan A. Iya, yang keluar A semua. Jadi kita sulit keluar dari lingkungan itu ya. Ya contoh misalnya orang yang beragama
suka dengan kekerasan atau apa, ya muncul tuh ayat-ayat kekerasan aja yang ke dia muncul, teman-teman dia itu aja, ini ya susah kita untuk berdebat sama dia gitu, berdiskusi. Kenapa ya? Dia sudah terkunci otaknya. Nah itu juga dalam kehidupan nyata kita, nyata kita seperti itu. Kita akan menghindari orang yang tidak suka dengan kita, tidak cocok dengan kita, cari teman yang cocok sama kita. Begitu juga medsos, begitu ya. Kerja sistem algoritma seperti itu. Ya. Terkait hoax sendiri kan ini dari perspektif Bapak melihat peran serta media, apalagi kan kita nih Busama ID bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur untuk memerangi hoax ini, apa sih Pak peran serta dari media yang dari Bapak lihat nih? Ya pastilah media tuh ujung tombak lah ya kan. Ya dia pertama dia bisa melakukan apa saja, menginformasikan apa saja, karena dia kan pasti media berlangganan, jangkauannya luas gitu kan. Dia punya follower pasti banyak gitu kan. Setiap saat muncul di akun medsos orang gitu kan, muncul ya, tergantung bayaran aja kan. Muncul kan juga algoritma tadi Pak. Muncul. Nah, kalau muncul selalu memberikan informasi yang benar, ya, mengedukasi, ya manfaatnya pasti akan luar biasa ya. Benar, jadi bagi saya menggandeng media untuk tujuan melawan kekerasan hoax ya, itu pilihan yang tepat Pak, tepat ya? Memang ya. Pak, tidak terasa kita sudah hampir 45 menit nih menemanin Sobat Busama ID semua. Harusnya 2 jam ini Pak. Harusnya 2 jam memang Pak, kurang. Cuma kita lihat ini kru-kru kita sudah tadi kayak gini terus dia Pak. Nah, saya terakhir pikir dia semangat mendengar komentar saya. Terakhir nih Pak, mungkin closing statement dari Pak Agus, ada nggak saran untuk masyarakat kita, terutama masyarakat Samarinda maupun Provinsi Kalimantan Timur terkait memerangi hoax tadi, seperti apa? Apalagi kan hoax ini macam-macam Pak, ada hoax yang bencana Bapak bilang, hoax digitalisasi dan lain-lain, ada nggak saran dan masukan untuk masyarakat Samarinda? Closing statement nih dari Pak Agus. Bijaklah dalam bermedia sosial ya, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan gampang dan mudah terpengaruh menerima informasi dari siapapun, dari manapun, apalagi yang memberi informasi itu orang yang biasa menyampaikan informasi dari orang lain ya. Kita harapkan setiap menyampaikan sesuatu itu sumbernya pikiran kita sendiri, sumbernya adalah literasi yang kita baca sendiri, bukan apa yang ditulis orang, apa yang dibuat orang. Jangan ya. Ya, pikiran kita ya. Lebih baik kita menyampaikan realita. Ya. Misalnya fakta, ya, Pak, ada pohon jambu merah masak, segar foto kirim, itu lebih bagus. Ya, daripada meneruskan berita-berita dari orang yang bohong lain ya. Orang tidak akan menyebut Anda orang yang hebat ketika menyebarkan berita pertama kali ke media sosial. Kecuali kalau untuk tujuan kemanusiaan atau tujuan saya BPBD misalnya, ya kan, ya ada banjir, ya banjir aja Pak. Ya beritakan aja ke kita kalau itu memang fakta gitu ya, sampaikan. Ini sebuah kehormatan ya. Saya yakin ini ciri seseorang yang memiliki tanggung jawab kepedulian sosial terhadap nasib orang lain, karena menyampaikan berita yang benar ya, yang itu kami perlukan supaya kami juga cepat menyampaikan, melakukan pengamanan, penyelamatan kepada mereka tersebut. Siap. Sobat Busama ID, memang sepertinya kurang waktu kita ini Pak ya. Mungkin kita bakal lanjut lagi di next episode. Buntut-buntutnya bencananya 10%, hoaxnya 90%. Betul. Jadi seperti yang kita sampaikan sebelum-sebelumnya, tidak bosan-bosannya kita mengingatkan hoax itu dibuat oleh orang jahat, disebarkan oleh orang bodoh, dan diterima oleh orang dungu, Pak. Saya Aditya Setiawan dan Bapak Agustianur pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Busama ID. Terima kasih Pak.